mata kuliah teman hari ini. Yang pertama yaitu hakikat prosedur kerja, kemudian karakteristik prosedur kerja, proses penyiapan, dan juga penyusunan prosedur kerja. Ya. Dan yang pertama kita dilihat dulu yang bagian hakikat prosedur kerja. Di sini saya berpendapat menurut pandangan dari si Baliawan tahun 2009 bahwa dia berpendapat yang namanya prosedur kerja merupakan suatu urutan, ya, urutan urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih. Ya. Kemudian disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya perusahaan saja ya teman-teman mahasiswa, semua unit jenis pekerjaan ya, apakah misalnya pekerjaannya ini pekerjaan di bidang administrasi, pekerjaan di bidang konstruksi, atau bahkan pekerjaan teknis lainnya gitu ya. Karena ketika kita terjun ke dalam dunia kerja, setiap uraian kerja, setiap job desk yang kita kerjakan biasanya memang memiliki yang namanya suatu prosedur ya. Simpelnya prosedur itu apa sih sebenarnya teman-teman mahasiswa? Kenapa harus ada prosedur? Ya, prosedur itu sederhananya adalah suatu pedoman ya, pedoman yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dihilangkan ya. Bisa dibilang suatu pedoman, bisa dibilang suatu aturan, atau bahkan kalau di dalam suatu regulasi prosedur itu dikategorikan suatu norma, norma yang melekat dan tidak boleh ditinggalkan. Jika memang ditinggalkan, khawatir nanti akan mempengaruhi yang namanya kuantitas dan kualitas suatu jenis pekerjaan yang kita kerjakan gitu ya. Jadi setiap pekerjaan yang kita kerjakan tentunya memiliki rambu-rambu, memiliki batasan-batasan yang boleh dan tidak gitu ya untuk dikerjakan. Karena ada beberapa karakteristik yang namanya suatu prosedur kerja. Yang mana yang pertama biasanya kita harus berorientasi kepada yang namanya tujuan ya. Tujuan organisasi. Ya. Tujuan organisasi menjadi penting. Ya. Apakah tujuan organisasi ini tujuannya untuk kegiatan bisnis, kegiatan pelayanan publik, atau bahkan mungkin untuk kegiatan organisasi dalam bentuk amal misalnya ya, kemanusiaan gitu kan banyak ya. Kita nggak hanya melulu bicara masalah unit bisnis ya. Mungkin saja ada beberapa tujuan organisasi yang tujuannya untuk kemanusiaan. Misalnya nih, misalnya Asipa ini sebagai ketua gitu, ketua yayasan pada organisasi amal, misalnya ya amal antara kerjasama Indonesia dengan Palestina, misalnya seperti itu. Ya. Maka tujuan utama organisasi adalah menghimpun berbagai macam sumbangsi dari masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, masyarakat global gitu ya, dalam bentuk bantuan gitu ya, bantuan finansial dalam bentuk logistik, keuangan dan sebagainya. Maka konteks organisasi amal ini akan berbeda dengan kegiatan atau organisasi dalam bentuk yang lain. Misalnya apa? Misalnya Selvia ini sebagai owner di perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor. Ya Selvia ya tentunya akan fokus di situ gitu ya. Walaupun mungkin sisi sosialnya pasti ada ya. Yang namanya CSR itu pasti ada di dalam setiap organisasi gitu ya. Jadi dalam konteks prosedur kerja juga disesuaikan dengan tujuan si organisasinya. Kita tidak bisa menggeneralisir di dalam konteks ini setiap organisasi memiliki tujuan yang sama. Tidak ya. Sebagai contoh UNJ. UNJ adalah salah satu organisasi di bidang pendidikan. Ya. Target utamanya misalnya mencetak si Ashifa sebagai lulusan program studi D4 Administrasi Perkantoran yang kompeten. Kompeten misalnya di bidang administrasi salah satunya. Ya. Bahkan banyak juga kakak tingkat kalian ya
kakak tingkat kalian yang lulus dari program studi sarjana terapan atau bahkan mungkin dulu waktu masih D3 yang bekerja bukan hanya di instansi swasta saja, banyak yang bergelut di instansi pemerintahan ya. Sebagai contoh misalnya ada ketua alumni kita ya, mungkin kalian pernah dengar yang namanya Kak Rima. Pernah dengar atau pernah dia mengajar di kelas ini waktu semester yang sudah-sudah saya pernah melibatkan beliau sebagai praktisi. Beliau sebagai tenaga administrasi di kejaksaan ya. Itu bisa ya, walaupun kita prodi D3 misalnya prodi sarjana terapan, D4 itu nggak masalah teman-teman mahasiswa ya. Itu bisa terlibat langsung di kegiatan pemerintahan ya. Karena memang tenaga administrasi itu sangat dibutuhkan ya, walaupun memang pemerintah misalnya banyak yang mengurangi, tapi tetap tidak akan bisa dilepaskan, pasti akan tetap ada ya. Kembali ke konteks prosedur kerja ya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, harus ada yang namanya sistem pengawasan ya. Pengawasan ini dari siapa, Pak? Pengawasan biasanya dari stakeholder di dalam perusahaan itu sendiri. Bisa misalnya kalau di perusahaan itu ada yang namanya supervisor ya, ada supervisor, ada HRD ya. Kalau di instansi pemerintah ya biasanya ada apa namanya, unit-unit bisnis yang tujuannya untuk memberikan pengawasan. Unit-unit terkecil misalnya ada apa namanya, SPI ya. Ada juga auditor-auditor internal yang di situ tujuannya untuk mengawasi kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi, apakah kegiatan dalam bentuk keuangan misalnya ya, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan prosedur pengawasan ya. Dan pengawasan di sini juga biasanya akan melibatkan pihak eksternal ya. Pihak eksternal dilibatkan tujuannya untuk memberikan gambaran tambahan gitu ya, biar nanti setiap temuan di dalam suatu organisasi atau perusahaan bisa di cross check ulang gitu oleh lembaga independen yang lebih kredibel gitu ya, sehingga temuan-temuan yang ditemukan itu bisa diselesaikan. Jadi ada sistem pengawasan ya. Kita di dalam bekerja juga harus ada proses pengawasan ya. Terus harus logis dan sederhana. Kenapa harus logis dan sederhana? Biasanya di dalam prosedur kerja ini dituangkan di dalam bentuk SOP-nya ya. Nanti kalian kalau sudah mulai magang nih ya, kalau sudah mulai magang di perusahaan, pasti di perusahaan itu ada yang namanya SOP ya. SOP misalnya menerima tamu ya, SOP surat masuk surat keluar itu seperti apa ya. Sudah pernah belajar ini mata kuliah kearsipan? Sudah ya. Jadi di situ ada yang namanya rambu-rambu gitu, ada flow chart-nya. Bagaimana SOP dibuat sesederhana mungkin dan biar mudah dipahami ya. SOP yang baik itu bukan SOP yang terlalu jelimet, tapi SOP yang mudah dipahami oleh semuanya gitu ya. Karena tujuan SOP kan bukan untuk mempersulit, tujuannya untuk mempermudah alur kerja kita ya. Kemudian selain ada SOP yang misalnya sederhana, kemudian logis masuk akal gitu ya, bisa diterima gitu, tidak mengada-ngada. Harus ada yang namanya penanggung jawab ya, putusan dan penanggung jawab yang jelas gitu ya. Pekerjaan A misalnya kamu membuat administrasi surat masuk gitu ya. Di dalam penerimaan surat masuk ini kan biasanya ada kode ya. Tahu ya, pernah dengar ya, kode surat masuk, kode surat keluar ya. Biasanya di dalam surat itu ada pengkodean ya. Rata-rata di dalam surat itu pasti ada bulan dan tahun ya. Ada bulan dan tahun itu sudah pasti ya. Biasanya di depan itu ada nomor urut surat keluar gitu ya, jika surat keluar, ada nomor urut surat arsip gitu ya, macam-macam ya. Dan biasanya setiap perusahaan, setiap organisasi memiliki pengkodean yang unik gitu ya, yang beda-beda. Tapi secara general di dalam surat keluar pasti ada yang namanya kode bulan dan tahun. Tahun surat tersebut dikeluarkan. Misalnya nih Selvia, kamu disuruh membuat surat tugas gitu ya. Surat tugas untuk karyawan melakukan DL. DL ini artinya dinas luar gitu ya. Ke misalnya ke Jakarta Selatan gitu ya, dari instansi A gitu.
Maka biasanya di situ di dalam surat pasti ada tulisan DL-nya ya. Pasti ada tulisan DL, kode DL, dan juga ada tahunnya, ada tahun. Selain harus ada penanggung jawab ini bisa saja kalau di perusahaan setiap unit kerja ada yang namanya kepala divisi gitu ya. Kalau di bagian administrasi penanggung jawabnya bisa saja yang paling level paling bawah ya staff admin gitu ya. Ketika kita di kampus kalian sering mendengar ya staff prodi. Staff prodi ini bertanggung jawab terhadap administrasi teman-teman mahasiswa. Kalian ketika ngurus KRS segala macam surat-surat beasiswa suka bersentuhan langsung dengan staf prodi ya. Jadi dari staf prodi nanti akan disampaikan juga ke korprodi. Jadi berjenjang gitu ya teman-teman mahasiswa. Karena memang di dalam birokrasi ya seperti itu, berjenjang. Nanti dicek sama Pak Roni misalnya sama Pak Korprodi apakah memang sudah sesuai tidak. Jika memang sudah sesuai biasanya akan diparap gitu ya, diparap dan dilanjutkan tanda tangan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi bisa saja dekan atau wakil dekan. Terus karakteristik yang lain ada yang namanya proses hambatan dan keterlambatan sudah pasti ada ya. Tidak dalam suatu prosedur kerja tidak akan mungkin uh, lancar jaya gitu, tidak mungkin, pasti ada yang namanya hambatan rintangan sudah pasti ya, sudah pasti ada, itu biasa dalam suatu prosedur kerja ya. Dan untuk mengetahui apakah ada hambatan atau keterlambatan biasanya itu ada dalam tahap evaluasi pekerjaan ya. Kemudian ada beberapa proses di dalam penyiapan prosedur kerja ya. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah bagaimana kita menjelaskan bagian-bagian uh, secara detail ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada nomor ya, ada uraiannya, ya, ada ditambah keterangan. Jika diperlukan ditambahkan dengan pengkodean gitu ya. Pengkodean itu macam-macam tergantung kebijakan si organisasinya. Apakah pengkodeannya penggabungan antara huruf dengan angka gitu ya. Ada yang pakai angka saja, ada yang pakai huruf gitu ya, macam-macam. Kemudian setelah menjelaskan secara detail sesuai dengan kebutuhan, kita juga harus membuat regulasi yang secara sistematik ya. Kemudian disesuaikan dengan budaya. Budaya di sini artinya budaya organisasi ya, atau kebiasaan organisasi, karena pada prinsipnya setiap organisasi memiliki karakteristik yang tentunya unik dan berbeda-beda gitu ya. Walaupun sama-sama kampus gitu ya. Misalnya UNJ sama PNJ ya. Universitas Negeri Jakarta sama Politeknik Negeri Jakarta. Sama-sama kampus perguruan tinggi negeri ya di Indonesia. Walaupun sama-sama kegiatan ini adalah kegiatan bisnis di bidang pendidikan, tapi memiliki kekhasan yang berbeda-beda ya. Sebagai contoh sederhananya. Saya kasih contoh, misal nih, saya diterima menjadi dosen. Kalau di kampus UNJ kita alurnya itu ya setelah ada tes tertulis segala macam, wawancara segala macam gitu ya di pusat, kemudian diterima ada yang namanya latsar gitu ya, latihan dasar, baru setelah dapat sertifikat latsar kita bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Itu kalau di UNJ. Kalau di Politeknik Negeri Jakarta itu tidak cukup hanya ada latsar gitu ya. Mereka biasanya setelah lulus latsar ya, sepengetahuan saya atas informasi teman saya dulu yang waktu itu ada teman satu angkatan gitu ya diterima PNS, mereka setelah latsar itu ada lagi tahapannya, satu lagi yang namanya pelatihan dalam bentuk bela negara gitu ya. Kenapa harus ada pelatihan dalam bentuk bela negara? Karena PNJ ini adalah kampus yang didirikan berbasis ya apa namanya, lebih ke bukan kampus militer sebenarnya ya, tapi budayanya lebih mengarah ke sana gitu ya. Maka ada yang namanya pelatihan khusus bela negara. Gitu. Nah dari sisi prosedur dan juga mekanisme juga pasti akan berbeda. Padahal sama-sama kampus perguruan tinggi.
Begitu ya teman-teman mahasiswa. Jadi setiap organisasi memiliki kebiasaan atau budaya yang unik, yang beda-beda, dan kita tidak bisa menggeneralisir, tidak bisa menyamakan. Walaupun sama-sama misalnya BUMN ya, nanti kalian ketika magang ya, sama-sama BUMN tapi budaya kerjanya mungkin saja akan berbeda. Ya. Kemudian di dalam prosedur kerja juga harus membuat yang namanya keterangan pelengkap atau tambahan ya, penjelasan tambahan biar apa? Biar mempermudah gitu ya. Biar mempermudah biar ketika kita mau cross check ulang gitu bisa mengetahui gitu. Oh, ini yang memang perlu dilengkapi gitu ya. Biasanya di situ ada tahap saat evaluasi ya. Kemudian yang terakhir sinkronisasi prosedur yang sudah dibuat dan juga memberikan evaluasi apakah prosedur yang sudah dibuat tersebut sudah sesuai tidak dengan tujuan organisasi. Ya. Jangan sampai nanti keluar dari visi misi organisasi, ya itu yang bahaya. Ya. Kalau keluar dari visi misi organisasi, yang repot nanti ya kita sebagai penanggung jawab. Kemudian ada beberapa cara di dalam menyusun prosedur kerja. Yang pertama, kita harus menentukan dulu tujuan pekerjaannya untuk apa nih. Ya. Kita misalnya diberikan tugas oleh pimpinan untuk mengerjakan di bidang administrasi. Contoh untuk pelayanan tamu gitu ya, atau mungkin di bidang kehumasan. Maka kita tentukan dulu outputnya nanti dari si pekerjaan ini apa gitu ya. Jadi ditentukan tujuan pekerjaannya ya. Setelah ditentukan baru kita mengidentifikasi jenis pekerjaannya. Jadi setelah ada tujuan secara umum gitu ya, baru kita melangkah ke tahap yang lebih spesifik ya. Jadi mengidentifikasi jenis pekerjaannya apa ya. Setelah diidentifikasi, ditemukan ya, sudah ditentukan gitu ya, kita baru menentukan urutan kegiatan. Kenapa harus diurutkan Pak kegiatannya? Ya biar nanti itu tidak loncat-loncat gitu ya. Biar selesai dengan cara yang efisien gitu ya. Tidak terlalu misalnya mutar-mutar, nah itu yang bahaya nanti. Kalau kita mutar-mutar misalnya udah ke bawah balik lagi ke atas gitu ke tahap awal itu tidak efektif kalau seperti itu ya. Jadi diurutkan jenis kegiatannya, kemudian kita juga harus menentukan penanggung jawabnya siapa ya. Kalau di perusahaan biasanya di perusahaan atau di instansi pemerintah penanggung jawab itu ada yang disebutnya sebagai VIC ya. VIC-nya siapa gitu ya. Sebenarnya biar mudah. Simpelnya kayak kamu di kampus, di setiap kelas kan ada PJ. Ya, PJ itu sebenarnya kalau saya menyebutnya sebagai VIC kelas ya. Biar mudah mengkolektif gitu ya. Kalau semuanya harus WA ke dosen juga saya malas juga balasnya satu-satu ya. Udah mahasiswa kelas gitu ya, ada yang bimbingan magang, skripsi, macam-macam nanti nggak terbaca gitu ya, nggak terskip nanti justru yang rugi mahasiswa. Maka ada yang namanya penanggung jawab PJ, ya, VIC kelas lah ya, yang mengkoordinasikan dengan saya, dengan prodi dan juga dengan mahasiswa yang lain. Setelah ada penanggung jawab atau VIC, kita juga harus menentukan waktu pelaksanaannya. Ya, waktu pelaksanaan ini biasanya per unit kegiatan, per uraian kegiatannya. Ya. Di dalam membuat surat biasanya kan ada tahapan-tahapannya. Ya. Nanti saya kasih contoh tabelnya. Ya. Kemudian setelah menentukan waktu pelaksanaan ini bisa saja misalnya setiap kegiatan ada yang mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, 1 jam, 2 hari, 2 jam gitu kan tergantung dari kondisi yang ada. Setelah menentukan waktu, kita harus menyusun prosedur secara tertulis ya. Dan terakhir baru melakukan evaluasi ya. Evaluasi prosedur kerja. Kemudian ada beberapa hikmah atau manfaat di dalam penyusunan prosedur kerja. Yang pertama yaitu mempermudah pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan,
kemudian menghindari kesalahan. Ya. Menghindari kesalahan bukan berarti tidak akan ada kesalahan, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi meminimalisir kesalahan dalam bekerja. Jangankan kita yang sudah memiliki suatu rambu-rambu gitu ya. Mungkin saja, jangankan yang tidak memiliki, maksud saya, yang tidak memiliki rambu-rambu ya, yang sudah memiliki rambu-rambu juga belum tentu akan terlepas dari yang namanya suatu error gitu ya, suatu kesalahan pasti mungkin saja ada ya. Maka adanya suatu prosedur ya tujuannya untuk memperkecil ruang kesalahan, meminimalisir. Manfaat yang lain bisa saja membuat pekerjaan lebih terarah gitu ya, terarah, teratur, dan juga terstruktur, sistematik ya. Terus memperjelas juga porsi siapa yang bertanggung jawab gitu ya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang terlibat, ya. Biar kita juga tidak disalahkan ketika ada suatu permasalahan. Oh ini bukan tanggung jawab saya gitu. Oh di bidang keuangan ini tanggung jawabnya VIC, VIC-nya si Alia misal. Oh ini bagian kehumasan tanggung jawab VIC-nya Asifa gitu. Jadi sesuai dengan porsi masing-masing. Sehingga nanti kita tidak saling melempar tanggung jawab. Nah, itu yang bahaya, yang melempar tanggung jawab. Terus manfaat yang lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Harapannya memang seperti itu dengan adanya suatu prosedur kerja. Terus ada beberapa langkah-langkah di dalam penyusunan tabel diagram ya, atau diagram tabel ya. Misalnya yang pertama kita harus menyiapkan kode ya, kode kegiatan ya. Terus nama kegiatannya apa saja, kemudian kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan apa ya, dan juga durasi waktu yang dibutuhkan itu berapa lama ya. Dan biasanya juga ada hitung-hitungannya di dalam menentukan durasi waktu ya teman-teman mahasiswa. Ya. Kemudian manfaat adanya tabel jaringan kerja yaitu untuk mempermudah ya perencanaan proyek, kemudian untuk mengetahui juga hubungan antara kegiatan ya, kegiatan misalnya kegiatan inti, kegiatan tambahan, kegiatan pendukung ya, macam-macam ya. Kemudian untuk menentukan jalur kritis, yang keempat mengontrol waktu pelaksanaan, kemudian mempermudah koordinasi ya. Kenapa harus ada koordinasi ya, biar tidak ada miskomunikasi ya. Dan yang tidak kalah penting juga mengurangi resiko kesalahan perencanaan ya. Dan selanjutnya di dalam proses pengidentifikasi pekerjaan ada beberapa alur tahapan. Yang pertama misalnya kita menerima dokumen, kemudian catat dokumennya dokumen apa gitu ya, kemudian memeriksa ya, mengarsipkan hingga membuat suatu laporan. Dan ini salah satu contoh di dalam pembuatan kode kegiatan ya. Jadi kode-kode ini A, B, C dan seterusnya ini sebenarnya hanya contoh saja teman-teman mahasiswa ya. Jadi nanti dikembalikan kepada kebiasaan internal organisasinya. Ya. Ada yang seperti saya tadi bilang ya, ada yang pakai gabungan huruf angka, ada yang cuma huruf, ada yang cuma angka, ya macam-macam. Ya. Misalnya kegiatannya menerima dokumen, ya, kemudian mencatat dokumen dalam buku agenda, ya, memeriksa kelengkapan dokumen, ya, atau mengarsipkan dokumen hingga membuat laporan administrasinya. Ya. Jadi dibuat pengkodean dulu ya. Kemudian setelah ada pengkodean, kita diberikan uraian lebih lengkap ya, misalnya di dalam menentukan durasi waktu ya. Sebagai contoh, kalau menerima dokumen ya tidak perlu lama-lama waktunya. Misalnya kita cukup hanya 1 hari saja, gitu ya. Kemudian mencatat dokumen, ini kan kode kegiatannya adalah kode yang bagian A ya. Durasinya juga sama ya, durasinya cukup 1 hari saja memang. Misalnya, kalau memang satuannya hari ya. Apakah harus semuanya hari Pak? Tidak juga. Bisa dalam bentuk jam, ya, bisa dalam bentuk menit, ya. Atau bahkan kalau memang kegiatannya sangat padat, bisa dalam bentuk tahun ya. Bebas itu, tergantung jenis kegiatan berat tidaknya ya. Kemudian di dalam menentukan durasi waktu juga ada beberapa referensi yang bisa digunakan ya teman-teman mahasiswa. Ada referensi yang bisa digunakan
di dalam menentukan durasi waktu. Durasi waktu yang saya maksud adalah durasi waktu yang poin yang ini, teman-teman mahasiswa. Bisa berdasarkan pengalaman, pengalaman kerja sebelumnya. Pengalaman dari siapa, Pak? Ya pengalaman misalnya ada senior kita, pekerja yang sudah mengerjakan jenis pekerjaan yang sama. Ya, misalnya nih, misal pada tahun dulu Asipa mengerjakan dokumen A, ya, dan tahun sekarang si Selvia juga akan sama menggunakan mengerjakan dokumen A. Maka Selvia mungkin saja bisa bertanya ke Asifa untuk menanyakan masalah pengalaman dia dulu. Dalam mengerjakan dokumen A ini perlu berapa lama waktunya Asifa gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan bertanya berkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Ya. Atau ada melalui standar operasional prosedur atau melalui SOP ya. Jadi ada standarnya, ada aturannya, ada rambu-rambu di dalam SOP, bisa seperti itu. Atau melalui pengamatan langsung, ya pengamatan langsung. Atau kita mengundang ahli, pakar, itu juga boleh ya. Ahli, pakar kita undang untuk menentukan lamanya, gitu ya. Atau menggunakan metode perhitungan proyek ya. Misalnya kita hitung dengan rumus seperti ini, teman-teman mahasiswa ya. Atau beberapa gabungan dari ini juga boleh, teman-teman mahasiswa ya. Ya terpenting di dalam menghitung durasi waktu, biasanya memang kita harus melebihkan dari waktu yang kita asumsikan. Kalau misalnya waktunya kita anggap selesai dalam waktu 1 hari, ya kita kasih waktu lebih dari 1 hari. Karena biasanya ada permasalahan insidensial, permasalahan di lapangan yang tidak terduga. Ya, misalnya mungkin saja terjadi bencana. Ya, kayak dulu ya, dulu itu ada yang namanya COVID. COVID itu kita tidak bisa memprediksi. Ya, di awal-awal saya masih ingat pada tahun 2019 akhir tuh. Kenapa saya masih ingat sampai sekarang? Karena pada tahun 2019 akhir kebetulan istri pertama saya, istri satu-satunya maksud saya, bukan pertama, melahirkan ya, melahirkan anak pertama, kebalik ya, melahirkan anak pertama waktu itu memang pas masih di Tiongkok ya, masih di Tiongkok itu baru ada COVID ya, dan ke Indonesia belum, waktu itu belum ada COVID ya, sehingga alhamdulillah masih bisa lahiran di rumah sakit gitu ya, dengan cara yang tidak melakukan protokol kesehatan seperti zaman COVID gitu ya. Ternyata pas tahun 2020 awal itu kan sangat masif gitu. Itu juga bisa menjadi suatu alasan di dalam menentukan durasi waktu. Jadi kita harus pertimbangkan permasalahan-permasalahan insidensial yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Gitu. Bahkan seperti sekarang aja, ketika geopolitik yang kurang stabil ya, misalnya itu juga bisa dijadikan pertimbangan ya di dalam proses suatu pekerjaan. Yang normalnya misalnya kita bisa mengerjakan dalam waktu 1 hari, tapi karena memang terkendala karena situasi politik global gitu ya, energi juga dikurangi gitu, energi misalnya untuk bahan bakar segala macam, ya tentunya nanti akan berdampak kepada pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari. Kemudian setelah kita membuat tabel, kita juga menentukan yang namanya diagram jaringan kerja ya, flow-nya seperti apa gitu dari tahap awal ya. Jadi sebenarnya bisa saja dibuat sangat sederhana, yang terpenting menggambarkan dari tahap start, tahap awal ke tahap finish, tahap akhir gitu. Alurnya seperti apa. Ya. Kemudian kita juga wajib menentukan yang namanya jalur kritis ya. Jalur kritis di sini dari yang saya sebutkan tadi di dalam tabel, kemudian kita nanti jumlahkan misalnya total durasi proyek ini ya, jika memang dalam bentuk proyek ya, proyek ataupun dokumen itu membutuhkan berapa waktu yang dibutuhkan. Misalnya totalnya proyek yang akan kita kerjakan di bidang persuratan misal hanya membutuhkan kurang lebih sekitar 6 hari kerja. Dan 6 hari kerja ini yang dihitung adalah hari efektif ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi tidak dihitung untuk hari libur nasional ataupun hari tanggal merah seperti biasanya ya. Kan di dalam organisasi atau perusahaan ada yang menggunakan Sabtu libur gitu ya, ada juga yang tetap masuk setengah hari gitu. Itu tergantung kepada kebijakan suatu organisasi ya.
Oke, silahkan jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, monggo disampaikan oleh teman-teman mahasiswa di kelas ini. Dan saya juga menyampaikan untuk siapa, untuk PJ, sudah mengirimkan kelompok ya ke saya ya. Sudah Pak, sudah saya kirimkan. Oke, Ezra, silahkan Ezra. Oke, baik Pak, izin bertanya. Jadi kan eh, terkait prosedur kerja ya. Kalau prosedur kerja itu berarti pekerjaannya itu udah pernah atau emang mau digarap gitu. Jadi sebuah prosedur kerja karena sudah ada pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya atau dilakukan pada masa lampau. Nah, kalau semisal pekerjaannya itu baru gitu, semisal pekerjaannya tuh baru gitu, nggak pernah dikerjain sama orang sebelumnya manapun gitu di sebuah organisasi. Apakah pekerjaan yang baru itu bakalan dibikin dulu SOP-nya, baru ngerekrut orang baru atau ngerekrut apa bukan merekrut orang baru, memperkerjakan nambah job orang yang ada di dalam organisasi, baru kita bikin prosedur kerjanya Pak. Soalnya kan eh, kalau yang tadi Bapak bilang kan yang kayak yang tadi kasusnya apa Asifa Selvia itu pekerjaan mengerjakan dokumen yang sama itu kan semisal kalau tahun lalu si Asifa mengerjakan, Selvia bisa nanya ke Asifa gitu Pak. Oke, oke, saya sudah mencerna maksud dari Ezra ya, gitu ya. Pak, bagaimana kalau ada yang namanya suatu jenis pekerjaan yang memang dianggap belum pernah dilakukan, gitu ya? Belum pernah dilakukan, bagaimana kita memprediksi, Pak? Bagaimana kita mengukur prosedur yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan, ya? Harus seperti apa, Pak? Apakah kita tunda dulu jenis pekerjaannya, padahal yang namanya organisasi kan tidak bisa ditunda. Apalagi kalau organisasi dalam bentuk bisnis ya, tidak jalan satu hari saja bisa bangkrut mungkin atau bahkan bisa rugi gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus teman-teman mahasiswa ya, karena memang tadi di awal jika memang pekerjaan tersebut sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, kan kita bisa bertanya kepada kakak tingkat misalnya atau karyawan senior yang sudah pernah mengerjakan. Bagaimana Pak kalau pekerjaan yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya ya? Tentunya teman-teman mahasiswa jika pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang sulit dan baru, idealnya memang suatu perusahaan harus menyiapkan dulu kerangkanya, harus menyiapkan dulu dokumennya, dokumen pendukungnya, ada yang namanya SOP. Kenapa harus ada dokumen pendukung SOP? Biar nanti karyawan ketika akan mengerjakan suatu pekerjaan yang dianggap baru tersebut, nanti tidak tidak susah gitu ya. Oh ini meraba-raba nih, bagaimana nanti kalau error gitu ya? Kalau error, apalagi kalau berkaitan dengan misalnya contoh misalnya jenis pekerjaan di bidang kesehatan. Ini kalau saya salah memasukkan takaran menu obat, orang bisa overdosis nanti, gitu ya. Bagaimana tolak ukurnya? Nah itu yang menjadi permasalahan. Maka harus ada yang namanya suatu prosedur yang sudah ditentukan dari awal, harus ada SOP-nya, ya. Atau kita bisa melibatkan pakar atau ahli, ya. Atau bahkan kita bisa melakukan brainstorming, ya, bertanya kepada perusahaan lain yang pernah mengerjakan pekerjaan yang sama tersebut ya. Jadi tidak boleh, jadi kita jangan sampai malu bertanya ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Kita berusaha mencari sumber informasi tambahan, mencari referensi gitu ya. Karena kalau sekarang kan banyak ya. Jadi bukan hanya dari tenaga pakar saja, bisa kita mencari referensi tambahan ya dari perusahaan yang mungkin identik ya, cari perusahaan yang identik dan jenis pekerjaannya yang identik mirip, atau kita mencari hasil dari penelitian-penelitian, kajian-kajian teoritik yang sudah pernah dilakukan ya. Karena kalau kamu buka di Google ya, kamu misalnya buka di Google Scholar, itu banyak kok hasil penelitian-penelitian yang sifatnya terapan. Terapan ini apa Pak? Terapan ini artinya hasil dari kegiatan praktik di lapangan.
Jadi bukan hanya membahas masalah teori saja, tapi hasil pengembangan dari aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi kesimpulan dari saya, jawabannya idealnya jangan dipaksakan, ya. Kalau dipaksakan akan mengurangi yang namanya kualitas dan juga kuantitas. Yang rugi siapa? Organisasi itu sendiri, ya. Coba kalau kita paksakan, yang rugi organisasi. Justru yang ada malah merubah atau bahkan mungkin menurunkan citra perusahaan, ya. Coba kalau misalnya tiba-tiba kalau masalah tadi misalnya menu obat gitu ya, salah takar gitu ya, overdosis segala macam, siapa yang jelek? Citra perusahaan, ya. Jadi tidak boleh memaksakan suatu jenis kegiatan yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya tanpa ada yang namanya suatu prosedur yang sudah teruji, ya. Karena teman-teman mahasiswa Ejra, yang namanya SOP itu perlu diuji, ya. Tidak misalnya tiba-tiba kamu Ejra bikin SOP, ya, misalnya nih kamu ya bikin SOP penerimaan tamu gitu ya, atau SOP kehumasan misalnya ya, kamu buat hari ini besok langsung diterapkan, tidak, ya. Kita sosialisasikan dulu, ya, kita sosialisasikan, kita evaluasi apa kekurangannya nih, kekurangannya dari SOP ini apa. Setelah ditemukan kekurangannya, baru kita akan menemukan yang namanya permasalahan di situ, ya. Oh, ini yang perlu diperbaiki nih, tahapan ini, ya. Tahapan yang kedua, misalnya ketiga, dan seterusnya. Begitupun di dalam suatu prosedur kerja di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, ya. Jadi tidak boleh, menurut saya ya, tidak boleh kita memaksakan langsung beroperasi tanpa ada suatu rujukan, gitu ya. Tanpa ada rujukan dari sumber yang kredibel, yang bisa dipercaya, gitu. Karena akan beresiko, gitu ya. Itu Ejra. Baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih. Dari sana sana. Eh, eh, mobilnya bawa ke sana. Jadi tambahan dari saya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, karena memang kalau kita memaksakan suatu kegiatan yang belum terukur gitu ya, akan sangat beresiko pada keberlangsungan organisasi, ya, atau citra suatu organisasi, ya. Walaupun memang misalnya itu penting gitu ya, penting, kecuali memang misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu beresiko tinggi gitu ya, tidak terlalu beresiko tinggi dan tidak terlalu melibatkan pihak lain gitu ya. Kalau hanya masalah pekerjaan-pekerjaan simpel dan sederhana, ya biasanya juga di dalam suatu organisasi kan ada analisisnya, ya, ada seorang analisis untuk menentukan sejauh mana jenis pekerjaan ini beresiko gitu ya. Sebagai contoh, misal kamu Ejra, ya, kamu sebagai owner dalam perusahaan, ya, atau pemilik perusahaan gitu ya, kamu akan melibatkan karyawan yang bekerja di lapangan, beresiko tinggi gitu ya. Di sisi lain, karyawan yang kamu libatkan di sini belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang K3. K3 ini artinya kesehatan keselamatan kerja, ya. Kamu memaksakan melibatkan karyawan di lapangan dengan jenis pekerjaan yang beresiko. Ketika ada karyawan yang celaka atau bahkan mungkin dead, mati gitu ya, meninggal, kamu akan disalahkan sebagai pemilik perusahaan karena kamu tidak menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur di sini artinya bukan berarti infrastruktur fisik saja, ya. Infrastruktur karyawan yang memahami di bidang K3 tersebut. Gitu ya. Jadi kita siapkan dulu SDM-nya sehingga apa yang nanti kita kerjakan memiliki tolak ukur yang jelas gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, hari ini pertemuan kelima ya, 5, 6, 7. Coba kamu PJ ya, mana Nadia? 5, 6, 7 diupayakan kita bisa ini ya, kuliah offline, ya. Nanti Nadia coba komunikasi, tanya-tanya ruangan, ya, tanya ruangan apakah tersedia ruangan untuk offline gitu ya. Dan biasanya
H-4 gitu atau 5 sebelum kegiatan perkuliahan harus sudah komunikasi dengan staf prodi gitu ya. Jadi biar kita tidak selalu zoom terus gitu ya. Untuk pertemuan 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7, 8 ke sana lah ya. Kecuali untuk pertemuan yang keempat besok hari Jumat kita masih via Zoom ya. Hanya untuk tugas. Cukup atau ada lagi yang perlu didiskusikan? Jika tidak ada lagi, maka kegiatan perkuliahan via Zoom ini hari ini akan saya akhiri. Bapak, maaf izin bertanya tentang pertemuan kuliah kita. Harusnya minggu ini tuh udah pertemuan kelima, Pak. Karena kita 2 kali pertemuan nggak ada kelas ya. Jadi kan yang besok itu untuk mengganti kelas yang pertama, berarti satu pergantian kelas lagi itu nanti akan ada Zoom lagi atau gimana, Pak? Ya, gini aja ya, tetap kita besok itu masuk ke pertemuan keempat aja ya. Jadi jangan dipaksain 5 ya, nggak apa-apa ya. Waktu masih panjang ya, yang terpenting terlewatnya jangan sampai terlalu banyak pertemuannya ya. Biar sama dengan kelas yang lain ya. Saya kelas yang lain minggu ini masuk ke 4 gitu ya, biar mudah juga hitungnya nanti. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Jadi nggak mungkin juga kita dalam 1 minggu 3 kali pertemuan. Nanti justru itu akan menjadi suatu masalah juga ya. Tidak rasional nanti ya kalau seminggu ada 3 kali ya. Oh ini terlalu ingin menggugurkan kewajiban doang gitu. Nah itu yang bahaya kalau kayak gitu ya. Oke, cukup atau ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih teman-teman mahasiswa. Selamat sore, selamat istirahat. Mohon maaf atas kekurangan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lipjum ya. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.